Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, masuk, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Wah, ibu senang sekali berjumpa denganmu. Nampaknya seperti ada sesuatu nih. Iya Bu, sebelumnya mohon maaf. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini Bu? Kebetulan hari ini ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji kepada orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada ibu sekarang? Jadi Ibu sejujurnya ini saya punya masalah. Tapi saya masih ragu Ibu cerita. Kamu menyampaikan bahwa kamu punya masalah, tapi kamu ragu menceritakannya. Kamu tidak usah ragu karena dalam bimbingan konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana apapun yang kamu ceritakan di sini itu cuma kita yang tahu berdua. Ibu, jadi sejujurnya ini saya bingung Ibu cara harus mulai dari mana menceritakan permasalahan ini. Karena permasalahan ini itu sudah berlangsung dari beberapa hari yang lalu Ibu. Eh, Masalah itu sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya Ibu, benar. Dan memang itu saya rasakan hingga saat ini Ibu. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan kamu, nak. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada ibu apa yang menjadi permasalahanmu. Jadi begini Bu, saya merasa saya sulit dalam belajar Ibu. Jadi akhir-akhir ini itu saya sangat sulit berkonsentrasi ketika mulai pembelajaran Ibu. Jadi dari minggu lalu kayaknya saya mulai begitu Ibu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Ibu. Kadang-kadang juga saya malu kepada teman-teman sekelas saya. Jika ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman kamu? Saya malu Ibu karena keadaan saya Ibu. Jadi bahkan kadang-kadang saya juga merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-teman, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Ibu, jadi saya merasa minder begitu dengan teman-temanku. Saya juga saya merasa kalau mereka itu prestasinya bagus sekali, sedangkan saya jelek. Terkadang saya melawan akan hal itu Ibu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan kamu. Tetapi, apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam dalam di kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak Bu, tapi saya takut Bu kalau misalnya saya tidak dapat mengimbangi kepintaran saya dengan teman-teman saya. Saya juga takut Ibu jika teman-teman saya tidak mau dekat saya, karena kalau misalkan saya jarang begitu Bu memahami materi yang ada di sekolah. Baiklah, nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu ini, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-teman karena khawatir tidak dapat mengimbangi dan mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran kamu? Sebenarnya semuanya Ibu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya terbebani pikiran, mental, dan lain sebagainya Ibu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Bu. Keadaan yang saya rasakan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya yang gagal nantinya. Saya takut jika tidak berhasil dalam sekolah ini Bu, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya terbebani karena saya. Baiklah, nak, ternyata kamu sudah dapat memahami permasalahan yang sedang kamu alami. Iya Ibu, saya sudah paham. Tetapi terkadang saya juga masih bingung apa saya
melakukan apa yang saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti pelajaran ini di sekolah adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya Bu, tapi itu memang tujuan saya di sekolah ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak. Kamu mempunyai cita-cita yang bagus nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar bingung, Ibu. Oleh sebab itulah saya datang menemui Ibu. Saya meminta bantuan kepada Ibu untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya ini. Baiklah nak, jadi begini. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajar kamu. Kenapa begitu? Coba sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pelajaran. Bukankah itu hal yang luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, di mana banyak anak-anak di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebab. Tetapi tidak demikian, hanya denganmu, kamu masih dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu nak? Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar. Iya, Ibu yakin jika kamu semaksimal mungkin, kamu dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu, kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan kepada kedua orang tua kamu untuk tidak menyalakan TV saat belajar bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya Ibu, mulai saat ini saya akan melakukan hal yang seperti Ibu bilang. Jadi, tapi bagaimana Ibu cara saya untuk menghilangkan rasa malu pada diri saya untuk bergaul dengan teman-teman saya, Ibu? Ibu rasa tak akan ada masalah yang berarti nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima diri kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri nak dengan bergaul kepada teman-temanmu, bergabung dengan teman, dan menarik diri dari mereka. Karena dengan kamu menghindar, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Baik Ibu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik apa yang Ibu telah berikan kepada saya. Meskipun saya harus membutuhkan banyak waktu untuk melakukan ini. Iya, memang nak, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu nak. Cobalah ubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah. Karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar, karena di saat pagi pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba sampai ini. Yakinlah nak, pasti kamu akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai kemandirian dan keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi.
Iya Bu, memang benar apa yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu bahwa saya harus melakukan semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat mencapai cita-cita saya. Syukurlah nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan permasalahan kepada ibu? Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang Ibu dengan saya bercerita kepada Ibu. Saya lebih menjadi beban saya sudah menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak ada Ibu. Terima kasih banyak atas nasihat dan waktunya. Masih ada yang ingin kamu sampaikan di lain waktu nak? Pintu BK akan selalu terbuka untuk kamu dan seluruh siswa. Baik Bu. Kalau begitu saya mohon pamit Bu karena masih ada kelas selanjutnya. Baik.